Atau secara syar'i, ditinggal secara syar'i gimana? Bi an qama bihi mani'un min mawani'il wilayah sabiqah karriqi wal junun. Atau misalnya menurut syar'i ayahnya enggak layak menjadi wali, mohon maaf, seperti misalnya orang tuanya ini gila, atau status orang tuanya hamba sahaya kalau ada zaman sekarang ini, atau wariddah, naudzubillah min dzalik, atau orang tuanya murtad alias keluar dari agama Islam. Nah, ini berarti meskipun wujudnya ada secara hissi, tetapi secara syar'i tidak layak, tidak pantas, bahkan tidak boleh untuk menikahkan seorang perempuan. Itu yang pertama. Kalau tidak ada bapaknya atau ayahnya, maka turun ke bawah, yakni kakek daripada anak perempuan itu. Terus seterusnya, ayahnya nggak ada atau ada tapi nggak layak, atau maka nggak pantas, maka lari ke kakeknya. Kakeknya nggak bisa juga, maka terus ke atas Pak, ke uyutnya. Kalau masih ada, terus ke atas seterusnya. Begitu. Fayuzawwijanil abu awil jaddu haitsu la adawatu dhahira bikran aw sayyiban bila wata'in. Maka seorang ayah atau kakek ini boleh menikahkan, pertama adalah gadis, yang kedua janda. Yang jandanya di sini sayyiban bila wata'in. Sayyiban bila wata'in ini artinya apa? Seorang perempuan yang sudah menjanda tapi tidak pernah hubungan intim. Apa bisa seorang perempuan bisa menjadi janda tanpa hubungan intim? Nah, contohnya liman zalat bikaratuha binahwi usbu'ain. Adalah seorang perempuan yang hilang keperawanannya, mohon maaf, seperti dengan jemari. Mohon maaf, mungkin satu dan lain hal yang dibutuhkan untuk memasukkan salah satu anggota daripada badannya itu karena gatal dan lain-lain, terlalu dalam sampai hilang keperawanannya, maka itu juga termasuk janda. Artinya apa? Janda itu tidak mesti harus seorang perempuan yang sudah pernah hubungan intim. Tetapi seorang perempuan yang sudah hilang keperawanannya pun menurut pandangan fikih itu sudah sama dikategorikan sebagai janda. Gimana Pak? Kita lanjut dulu ya Pak ya. Bi ghairi idniha, tanpa seizin bikran aw sayyiban tapi bila wata'in. Berarti bahwa ketika ada seorang gadis atau janda tetapi bukan karena telah berhubungan intim, maka boleh menikahkan keduanya ini meski tanpa ada izin dari keduanya, dengan catatan likufin. Lelaki yang menjadi pasangannya harus sepadan, sekufu kata orang. Harus sekufu. Siapa yang sekufu itu? Oh, sebelum sampai ke situ, yang menjadi pertanyaan, kok kenapa ayah dan kakek ini boleh menikahkan putrinya yang masih gadis atau yang janda tetapi tidak pernah menikah atau belum pernah mengalami hubungan intim? Fala yustartul idnu minha balighatan kanat aw ghairu balighah likamali syafaqatihi. Ini menurut perspektif fikih ya Pak ya. Beda mungkin kalau nanti menurut undang-undang segala macam harus ada izin dari anak. Ini perspektif fikih. Jadi kalau menurut fikih bahwa mengapa seorang ayah atau kakek tadi tidak perlu izin, baik perempuan atau gadis itu sudah baligh ataupun belum baligh. Ya, kenapa? Likamali syafaqatihi. Karena sempurna tertumpahnya rasa sayang seorang ayah dan kakek kepada anak. Artinya sejahat-jahatnya bapak ke anak sendiri mah gitu. Jadi sehingga ketika seorang ayah mungkin memaksa seorang anaknya menikah kepada seorang lelaki, mungkin dia lebih tahu bahwa maslahatnya di situ. Sehingga di sini katanya boleh menikahkan tanpa harus minta izin kepada anaknya itu. Misal anaknya udah nentuin, bapaknya juga sudah nentuin. Gimana ini? Nah ya nanti rembukan lah. Nah begitu. Artinya kan meskipun seorang tua ini boleh menikahkan tanpa izin kepada anak-anaknya, tetapi setidaknya tetap ada
dialog supaya sama-sama enak. Kira-kira begitu. Kepada siapa? Likufin. Yang penting syarat lelakinya itu harus sepadan dengan anaknya. Ya, likufin di samping sepadan, musirin bimaharil misli, mampu untuk membayar mahar. Ya, jangan ini udahlah hasil maksa, lelakinya pula udah nggak terlalu didemeni oleh anaknya. Sudah begitu nggak mampu pula untuk memberi, minimal pertama adalah mahar. Nah, ini berarti kan nggak boleh ketika tidak terpenuhi syarat ini. Fa in zawwajahal mujbir ayil ab awil jad li ghairi kuf'in lam yasihhan nikah. Nah, sehingga ketika wali mujbir atau wali yang boleh memaksa anak untuk menikah, yaitu bapak dan kakek ini, menikahkan kepada calon mempelai pria yang tidak sepadan untuk anaknya, tidak sah nikahnya. Begitu sabda Nabi, as-sayyibu haqqu bi nafsiha min waliha wal bikru yuzawwijuha abuha. Bahwa kalau perempuan itu mohon maaf sudah janda, yang jandanya ini sudah pernah menikah dan sudah hilang keperawanannya, maka dia malah lebih berhak atas dirinya ketimbang ayahnya. Beda dengan kalau masih gadis. Wal bikru yuzawwijuha abuha, boleh dinikahkan oleh ayahnya meski dengan cara ijbar, paksa tadi boleh. Kata bapak, mungkin terus bagaimana dengan janda yang sudah kehilang keperawanannya karena sudah pernah menikah atau hubungan intim? Nah, itu nanti dijelaskan di depan. Ini yang boleh diijbar atau dipaksa itu gadis, yang kedua janda tapi belum pernah, perempuan yang sudah hilang keperawanan tapi bukan karena sudah menikah atau berhubungan intim. Ini jelas nggak Pak ya? Nah, bapak-bapak dengarin aja dulu. Nanti kalau ada hal-hal yang ini ada guru kita, gampang Pak. Selanjutnya, wa kadza in zawwajaha li ghairi musir bil mahli ala ma'tamadahu asy-syaikhani. Bahkan menurut Imam Nawawi dan Rafi'i, saking sempurna kasih sayang ayah dan kakek seorang gadis atau janda tadi, meskipun katanya, ini pengembangannya ya, bahwa meskipun lelakinya itu tidak mampu untuk membayar mahar, misalnya dianjuk Pak, diutang. Saya nikahkan putri saya dengan seorang lelaki bernama Anu bin Anu, dibayar atau dihutang muajjalan. Boleh nggak Pak? Boleh dihutang. Tetapi lakinnal ladzi ikhtaru jam'un muhaqqiqun as-sihha fi tsaniyah. Menurut sekelompok ulama tetap sah yang kedua ini. Meskipun ketika tidak terpenuhi syarat seperti lelakinya udah anak ini menang maksa, dapat maksa, lelakinya tak sepadan seperti nggak mampu misalnya. Mohon maaf. Misalnya perempuan ini anak ustadz misalnya. Kemudian dipaksa menikah dengan mohon maaf anak tukang sol misalnya. Akan nggak sepadan tuh Pak. Ya, kemudian misalnya anak anak seorang guru PNS lah misalnya menikah dengan petani. Menurut perspektif fikih ini Pak tidak sepadan. Ghairu kuf'in nanti. Ya, nanti di depan akan dibahas semana batasannya yang disebut dengan sepadan dan tidak sepadan itu. Tetapi bukan berarti tidak boleh menikah. Ketika misalnya menurut pandangan fikih nggak sepadan, tetapi kedua belah pihak menerima keadaan masing-masing, enggak apa-apa. Masyarakat biasa Pak, diangkat menantu oleh kiai misalnya. Rezeki namanya. Boleh. Rezeki namanya gitu. Meskipun kalau secara pandangan fikih tidak sekufu. Selanjutnya wa'tamadahu syaikhuna Ibnu Ziyad wa ishtaratu li jawazi basyaratihi lidzalika la li sihhati kaunihi bi mahril misli al-hal min naqdil balad. Far'un law aqarra mujbirun bin nikah likuf'in qabla iqrarihi wa in anqaratu la min milkil la man malakal insya malakal ikrar bi khilafi ghairihi la yuzawwijani sayyiban bi wata'in illa bi idniha nutqan. Nah, ini pembahasannya. Bagaimana kalau misalnya si perempuan ini yang janda tetapi dia sayyiban bi wata'in.
Jandanya karena sudah pernah melakukan hubungan intim, mohon maaf, walau zinan. Meskipun tidak dengan jalur yang sah alias zina. Ya. Wa in kanat suyubatuha biqauliha in hulifat. Meskipun status jandanya itu ngomong sendiri ketika disumpah misalnya. Sumpah benar kamu misalnya perawan atau janda, ngaku dia janda. Maka yang demikian ini illa la yuzawwijani illa biidniha nutqan. Kalau janda yang seperti ini Pak, bapak dan ayah dan kakek tadi itu tidak berhak memaksa. Jadi yang berhak diijbar, istilahnya ijbar itu nikah paksa itu cuman status anak gadis dan janda yang tadi. Tetapi ketika janda ini sudah pernah nikah, dan bahkan sudah pernah hubungan badan, kemudian statusnya juga balighatan, sudah balik, sudah tahu keadaan dirinya, maka tidak boleh dinikahkan kecuali atas izin daripada janda ini. Dan izinnya nggak diem. Biasanya kan perempuan tuh ketika dimintai sesuatu izin misalnya ada yang diem, ya Pak ya. Gimana tuh kaidahnya? Sukutul bikri iznuha. Bahwa kalau perawan diam berarti itu mengizinkan. Tapi kalau janda tidak dianggap mengizinkan. Misalnya contoh, nak kamu mau menikah dengan si Jang Anu, si anaknya ini diam saja, itu pertanda ngizinin. Kalau perempuan, kalau perawan. Jadi kalau perawan diminta sesuatu, diminta izin sesuatu, terus dia diam saja, itu pertanda menurut kaidah fikih itu berarti ngizinin. Jadi diam-diam mau gitu. Kalau apa? Kalau dia masih perawan. Bagaimana dengan seorang janda tadi? Kalau janda Pak, bentuk izinnya tidak cukup hanya diam, tapi nutqan. Dia harus ada ucapan dari lisannya bahwa misalnya iya atau tidak. Berarti kalau iya kata dia, monggo, nikahkan dia. Kalau kata dia tidak bisa dipaksa. Kalau janda, begitu. Itu bedanya. Sama ini yang menjadi landasan dalilnya sama hadis yang tadi. Ya. Fala tuzawwaju sayyibu as-saghirah al-aqilah al-hurrah hatta tablugha li'adami i'tibari idni. Sehingga Pak, kalau seandainya ada janda tapi belum balik. Gambarannya gimana? Masih kecil sudah dinikahkan. Misal, bahkan kan kita kan tahu dalam kaidah fikih ini ya, bahwa jangankan sudah berupa ya gadis 9 tahun, yang masih di dalam kandungan saja boleh dinikahkan. Nah, hanya saja ini melanggar kalau sudah ikut undang-undang minimal berapa tahun Ustaz? Undang-undang pernikahan itu kalau dulu 18 ya Pak ya. Wah kena. Kalau misalnya nggak terima, misalnya perempuannya, oh enggak, saya nggak merasa nikah kok. Oh udah nak, dulu waktu kamu kecil bapak udah janjian dengan ayahnya si Anu, kami sudah ayah sudah mewakili menikahkan kamu dengan dengan seorang lelaki. Seperti misalnya perempuannya nggak terima misalnya, tetap bisa dinikahkan. Yang menjadi persoalan bagaimana kalau si janda ini belum balik Pak. Ya Pak ya, artinya belum menginjak usia balik tapi dia sudah janda. Gambaran seperti tadi, sudah pernah dinikahkan dan sudah hilang keperawanannya. Kemudian dia mau dinikahkan lagi misalnya. Nah, kalau kasus seperti ini, janda yang seperti ini tidak boleh dinikahkan terlebih dahulu sampai dia balik. Mengapa? Alasannya li'adami i'tibari idniha. Karena izin dari wanita yang belum balik itu belum dianggap oleh syarak. Jadi meskipun dia ngizini ya belum dianggap apa-apa karena belum balik. Begitu. Khilafan li Abi Hanifah, beda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau kata Imam Abu Hanifah, meskipun wanita si janda tadi belum balik, ketika dimintai izin kemudian dia ngizini, dianggap sah, boleh dinikahkan begitu. Nah, jadi kalau menurut Syafi'iyah di sini
kalau jandanya itu masih kecil, belum balik, tidak boleh dinikahkan sampai si janda yang masih kecil ini sampai pada masa usia balik dulu. Sebenarnya mah mungkin pandangan agama sebagai syafakotan juga, sebagai tanda kasih sayang juga, karena apa ya, masih kecil. Makanya tidak semata-mata undang-undang itu dirancang, kecuali kan demi kemaslahatan kita semua sebenarnya. Sehingga hukum positif harus kita junjung tinggi juga, karena secara tidak langsung memang dalam mereka melindungi kita semua. Meskipun kadang-kadang ada yang berseberangan dengan hukum agama, ya, Pak ya, seperti nikah di bawah tangan atau disebutnya dengan nikah siri. Kalau menurut pandangan agama sah nikah siri itu, karena memang tidak ada syarat atau tidak menjadi rukun, harus ada catatan negara begitu. Tapi kalau menurut pandangan hukum positif atau undang-undang tidak sah. Karena apa? Akan terjadi kerugian pada kedua belah pihak jika terjadi sesuatu. Apa diantaranya coba? Satu, ketika anak lahir nih, dia tidak bisa buat akte kelahiran. Kapan orang tuanya nikah? Ya kan? Nggak ada catatannya. Dan naudzubillah kalau terjadi percekcokan, misalnya perpisahan, cerai misalnya, nggak bisa nuntut apa-apa. Kapan kamu nikahnya? Atau salah satunya meninggal mau nuntut harta waris, itu siapa yang meninggal kok dituntut harta waris? Nggak tercatat kok di KUA misalnya. Itulah mengapa menurut undang-undang nggak sah. Nah, ini sebagai pengembangan saja. Artinya ketika ada keputusan syara atau agama dan undang-undang itu sudah dianggap sebagai menjadi suatu pegangan, sesungguhnya pada dasarnya demi kemaslahatan kita semua. Begitu. Kemudian masih ada waktu ini. Wa tusaddaqul mar'atu al-balighatu fi da'wa bikaratin bila yaminin. Ah, ini unik ini. Wa fi suyubatin qabla aqdin 'alaiha biyaminiha wa illam tatazawwaj wa lam tadhkur sababan fala tus'alu 'anis sababil ladzi sarat bihi sayyiban. Nah, seorang wanita yang sudah menginjak usia balik dapat dibenarkan pengakuannya bahwa dia masih perawan. Misal ada perempuan ditanya, "Neng, ketika mau dinikahkan kan biasanya begitu petugas KUA tuh. Neng udah janda atau masih perawan?" "Oh, saya perawan." Nah, pengakuan dia ini Pak bisa dibenarkan bila yaminin. Meskipun tanpa harus disumpah, udah benarkan saja. Kalau dia ngaku sebagai perawan. Bagaimana kalau ngaku sebagai janda? Wa fi suyubatin qabla aqdinalaya biyaminiha, beda dengan janda. Kalau janda mah tidak bisa langsung diterima pengakuannya sebagai janda. Misal karena mungkin si perempuan ini tidak mau dinikahkan. Misal, akhirnya ngaku janda. Sementara menurut agama janda mah nggak bisa dipaksa. Misal, lalu ngaku janda dia gimana? Kalau seorang perempuan mengaku janda, dia tidak bisa dibenarkan pengakuannya biyaminiha tanpa sumpah. Artinya apa? Bisa dibenarkan tapi sumpah bahwa si perempuan yang ngaku janda ini bahwa dia adalah janda. Disumpah dulu. Kalau perawan tidak mesti disumpah tadi. Wa illam tatazawwaj. Tuh, meskipun janda ini belum pernah nikah tapi sudah ngaku janda. Gambaran seperti kasus tadi Pak, hilang keperawanannya meskipun belum pernah hubungan badan. Walam tadhkur sababan, dan tidak menyebutkan sebab-sebabnya. Falatus al-anis sabab, dan jangan ditanya tentang sebabnya. Alladzi sarat bi sayyiban, yang dia menjadi janda. Nah, terus kenapa kamu kok janda? Emang sudah pernah nikah atau jangan ditanya. Begitu. Nah, ini perbedaan antara siapa? Antara wanita yang gadis ataupun pengakuan wanita masih gadis ataupun wanita yang mengaku sebagai janda. Selanjutnya, fala tusaddaqu hiya lima fi
tasdiqiha min ibtalin nikah ma'a anna al-asla baqa'ul bikarah bal law syahidat arba'u niswatin bi suyubatiha 'inda al-aqdi lam yabtul. Maka di sini tadi Pak, janda itu bisa dibenarkan sumpahnya, bahwa si perempuan yang ngaku janda dibenarkan sumpahnya bahwa dia janda kalau apa? Qabla aqdin, belum melangsungkan akad nikah. Ya Pak ya. Nah, jadi kalau belum melangsungkan akad nikah mengaku udah janda, ya sudah. Dia jangan ngaku janda berarti. Nah, bagaimana dengan begini? Wa kharaja biqauli qabla aqdin da'waha as-suyubata ba'da ayu zawijal abu bi ghairi idniha bidhanhi bikran. Bagaimana kalau sudah terlanjur dinikahkan sekarang nih, terus si perempuan ini ngaku bahwa dia janda, sudah dinikahkan oleh ayahnya tanpa seizin dirinya. Kenapa? Karena bapaknya tahu bapaknya si anaknya ini masih perawan. Sedangkan anaknya ngaku janda, gimana ini? Jadi, oh enggak Pak, saya janda. Bapak mah belum pernah menikahkanmu loh Neng, misalnya. Enggak Pak, saya ini udah janda. Nah, maka dalam demikian ketika sudah dinikahkan dia baru ngaku janda, fala tusaddaqu hiya. Maka si perempuan ini tidak bisa dibenarkan lima fi tasdiqiha, untuk apa? Min ibtalin nikah, untuk membatalkan nikah. Gambaran gini Pak, ayah udah terkadang menikahkan dia, setelah dinikahkan ngaku bahwa saya ini udah janda. Tujuannya apa? Untuk membatalkan nikah. Karena apa? Karena kalau janda kan nggak boleh dipaksa nikahnya, karena mungkin si perempuan ini nggak demen kepada lelaki yang dipilihkan oleh ayahnya misalnya. Pengakuan atau perempuan yang mengaku janda setelah akad nikahkan nggak bisa, tidak bisa dibenarkan apanya? Pengakuannya. Lebih-lebih alasannya untuk membatalkan pernikahan tadi. Gitu. Ma'annal asla baqa'ul bikarah. Bahwa memang pada dasarnya perempuan itu kan sebelum janda perawan dulu gitu. Nah itu. Selanjutnya, ma'anar bal law syahidat arba'a niswatin bisubati 'inda aqdi lam ya, betul. Tuh. Bahkan seandainya si perempuan, si anak ini dia mendatangkan 4 wanita agar bersaksi atas keberadaannya bahwa dirinya janda. Tujuannya untuk untuk membatalkan nikah. Gimana? Di sini lam ya, betul. Nikahnya tetap nggak batal. Kenapa? Kalau mau ngaku nggak dari tadi gitu loh, sebelum akad gitu. Kalau sebelum akad masih bisa diterima gitu. Kalau sudah akad udah kadong, nggak bisa. Lam ya, betul. Pernikahannya tidak dibatalkan, tidak batal nikahnya. Lihtimali izalatiha, binahwi usbu'ain. Karena ada kemungkinan ketika perempuan itu sudah dinikahkan baru ngaku janda, boleh jadi, mohon maaf, keperawanannya dihilangkan dengan cara memasukkan jemarinya. Karena saking nggak pengennya sama lelakinya itu, suaminya itu. Nah, boleh jadi demikian. Ngaku janda karena apa? Karena mungkin dia sudah melakukan suatu upaya untuk menghilangkan keperawanannya dengan cara itu tadi. Pakai alat atau apalah yang menghilangkan keperawanannya itu. Nah, itu makanya yang tidak dibenarkan kalau sudah kadong diakad nikahkan. Itu. Au khuliqat biduniha. Atau ada perempuan yang diciptakan oleh Allah tanpa keperawanan. Boleh jadi ada. Ya boleh jadi memang dia itu enggak perawan gitu memang, tapi sudah atas dasar diciptakannya begitu gitu loh Pak. Dan tetap enggak bisa dibenarkan pengakuannya. Apalagi tujuannya untuk membatalkan akad nikah itu. Summa ba'dal asli asobatuha. Masih ada waktu. Masih waktu Ustaz? Masih. Kalau mau ini jeda dulu tanya jawab. Monggo Pak. Kalau sudah bicara janda-jandaan silakan. Enggak tadi, enggak. Mumpung ada guru kita ini. Nah, ini kan pamong. RT. Ya.
Jadi kalau orang menikah itu ada surat keterangan yang disaksikan oleh pamong bahwa dia itu perawat. Oh.